Shalom adik-adik. Di sini ada Kak Yori dan Kak Lintang. Nah, Kak Yori mau tanya nih, bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Pasti semua baik-baik aja, ya kan? Pasti dong, karena Tuhan memberkati kita selalu. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Yori mau ajak adik-adik untuk bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita kesehatan dan kekuatan baru. Dan juga Kak Yori mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan nih. Tapi sebelum itu Kak Yori mau ajak adik-adik semua untuk berdiri nih. Ayo yang masih ngantuk berdiri dong. Keluarkan semangatnya, oke? Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari Kak Lintang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau lebih bersukacita lagi dalam memuji nama-Mu. Sertai Tuhan ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Yori mau ajak adik-adik lagi nih untuk menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Baca Kitab Suci. Oke? Mari Kak Lintang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sesuai sama pujiannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Silakan duduk kembali. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabar adik-adik di rumah? Semuanya baik? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik ya adik-adik. Oke, sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi untuk memulainya kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Kira-kira adik-adik sudah pada siap belum nih? Semuanya siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang rapi. Kita akan memulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, Kak Santi akan memimpin kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami telah memuji Engkau. Sekarang waktunya kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkati hati kami Bapa, agar kami mampu mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berkat dari kesetiaan. Wow, berkat dari kesetiaan itu gimana ya? Oke, sabar dulu ya. Kita akan belajar bersama-sama supaya adik-adik juga bisa mengerti.
Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ayo adik-adik, masih ingat nggak Yusuf siapa? Ayo. Oh, papanya Tuhan Yesus ya, Kak? Oh, bukan Yusuf yang itu ya adik-adik. Kalau Yusuf yang papanya Tuhan Yesus itu adanya di Perjanjian Baru. Nah, kalau kita yang mau belajar hari ini adalah Yusuf yang ada di Perjanjian Lama, yaitu anak dari Bapak Yakub. Oke, semuanya paham ya? Jangan sampai nanti salah-salah ya. Yusuf itu ada beberapa, ada Yusuf yang di Perjanjian Baru, ada Yusuf yang di Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita akan belajar, tapi sebelum itu, kira-kira adik-adik masih ingat nggak nih? Sebelum-sebelumnya, kita sudah pernah loh belajar dari kisahnya Yusuf. Wah, kisahnya Yusuf ini cukup banyak adik-adik. Jadi kita bisa banyak belajar dari tokoh ini. Nah, jadi hari ini, sebelum kita lanjut ke firman kita mau ingat-ingat lagi dulu nih. Kira-kira kisah-kisah apa aja yang udah pernah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Oke, kita akan belajar melalui video ini ya adik-adik. Adik-adik boleh fokus mendengarkan. Nah, adik-adik, ini adalah Yakub, Yusuf, dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Karena Yakub sangat mengasihi Yusuf, sehingga Yakub memberikan jubah maha indah kepada Yusuf. Tapi karena Yakub sangat mengasihi Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf menjadi iri terhadapnya. Lalu mereka ingin membunuh Yusuf. Tapi pada akhirnya saudara-saudaranya menjual Yusuf untuk menjadi budak orang Mesir. Ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar di Mesir, Yusuf bekerja dengan jujur dan rajin, sehingga Potifar mempercayainya dan memberikan kepada Yusuf kuasa atas rumahnya. Suatu hari, istri Potifar mengajaknya melakukan hal yang jahat, tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya, istri Potifar menjebaknya, sehingga Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ketika di penjara, Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman. Di sana, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi juru roti dan juru minuman tersebut. Nah, itu dia adik-adik, kisah tentang Yusuf yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Tapi selain itu, masih ada satu kisah lagi, yaitu tentang ketika Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun. Ketika itu, Yusuf menafsirkan atau Yusuf menjelaskan kepada Raja Firaun bahwa arti mimpinya adalah akan ada 7 tahun masa kelimpahan, kemudian 7 tahun masa kelaparan. Ayo, masih ingat nggak? Itu kemarin 2 minggu yang lalu diceritain oleh Kak Fatma loh. Nah, karena Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, jadi di saat itulah Raja Firaun ingin mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Wah, nah jadi saat ini kita akan membaca kisah tentang Yusuf yang akan menjadi penguasa di Mesir. Kalau gitu langsung kita buka aja yuk di Alkitab kita. Semua adik-adik buka Alkitabnya di Kejadian 42. Kejadian 42. Maaf adik-adik, Kejadian 41 ya. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Nah, kisahnya ada di situ adik-adik. Tapi nanti adik-adik baca di rumah ya. Kalau untuk teks yang panjang, nanti adik-adik baca di rumah. Untuk saat ini kita akan baca sebagian, oke? Kita akan baca dari Kejadian 41 ayat 39 sampai dengan 41. Kita baca bersama-sama, Kak Santi baca dari sini, adik-adik baca dari rumah, oke? Semuanya siap? Kakak hitung ya, adik-adik kita akan baca mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, luar biasa ya adik-adik. Dengan begitu banyak kisah yang sudah pernah Yusuf lalui, ketika Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, lalu ketika Yusuf dijebak oleh istri Potifar, dan ketika Yusuf masuk di penjara, semuanya itu tidak mengubah sikapnya Yusuf untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan rancangan yang terbaik di kemudian hari. Nah, itu dia adik-adik. Ketika dia sudah melewati semua proses itu, Tuhan memberikan yang terbaik kepada Yusuf, yaitu Raja Mesir atau Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, ketika dulu Tuhan Yesus menyertai Yusuf, pastinya sekarang juga Tuhan akan selalu menyertai kita adik-adik. Tuhan mampu memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin ketika kita sedih atau mungkin ada orang yang jahat sama kita, ketika kita mau taat sama Tuhan, kita akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kita tadi, itu sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu berkat dari kesetiaan. Kesetiaannya Yusuf, ketaatannya Yusuf menghasilkan buah pada akhirnya. Dia bisa menjadi penguasa di tanah Mesir karena dia selalu taat dan setia sama Tuhan. Kita juga boleh belajar untuk selalu taat dan setia. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sudah hampir selesai, tapi Kak Santi akan kasih ayat hafalan buat adik-adik. Adik-adik di rumah, nanti jangan lupa baca lagi ya teksnya yang tadi, yaitu dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Nah, sekarang waktunya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Oke, semuanya, ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Matius 25 ayat 21b. Oke, Matius 25 ayat 21b. Adik-adik semuanya ambil Alkitabnya, lihat ayatnya supaya nanti adik-adik bisa hafalkan. Kak Santi akan bacakan untuk kita ya ayat hafalannya. Matius 25 ayat 21b. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalannya adik-adik. Nanti dihafalkan di video lalu dikirim di grup Sekolah Minggu GKNF. Oke, semuanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena kami sudah belajar firman Tuhan. Kami belajar dari Yusuf untuk tetap setia dan taat kepada Engkau meskipun banyak kesulitan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami selanjutnya semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan ke kakak tadi dapat menjadikan kita anak-anak yang benar di mata Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, Kak Yori mau ajak adik-adik nih untuk memuji dengan satu pujian yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Adik-adik lebih semangat lagi ya. Mari Kak. Yang gembira adalah obat.
keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Tapi sebelum itu, Kak Yori ada pengumuman nih buat adik-adik. Pengumuman yang pertama, ini adalah video adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu dengan senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan untuk pengumuman yang kedua, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa dikirimkan lewat nomor OVO di bawah ini, dan bisa juga scan QR Code yang sudah disediakan, oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Yori mau ajak adik-adik untuk berdoa lagi menutup ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami, dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, sertai kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan, kiranya selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Kak Yori mau ajak adik-adik semua mengucapkan selamat hari Minggu untuk teman atau saudara, untuk papa dan mama yang menemani adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Dah.